Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnama The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 51 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di langit yang gelap, sebuah pusaran hitam besar berputar perlahan, menyerupai mulut raksasa dari iblis yang siap menelan segala sesuatu di sekitarnya. Aura iblis yang tak terhitung banyaknya memancar keluar dari pusaran itu, menciptakan hawa dingin yang menembus tulang. Di sekitar pusaran, udara yang biasanya padat dengan kekuatan yuan alami kini tampak berserakan, seolah-olah bertemu dengan makhluk penuh kebencian yang mengubah keseimbangan dunia. Di depan pusaran itu, berdiri dua sosok misterius. Mereka mengenakan pakaian hitam yang longgar dan rambut mereka hitam, acak-acakan, menambah kesan menyeramkan pada penampilan mereka. Kedua sosok itu tampak sangat mirip, tetapi wajah mereka yang pucat menunjukkan bahwa mereka bukan manusia biasa. Bibir mereka melengkung, memberikan aura seksi namun mengancam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka, tetapi tekanan yang datang bersama mereka terasa berat, menyelimuti seluruh tempat. Di hadapan mereka berdiri pemimpin suku Martin Iblis Surgawi, beserta anggota suku yang lainnya yang seluruhnya tampak tegang. Bahkan pemimpin suku yang biasanya tenang tidak bisa menyembunyikan ekspresi serius di wajahnya. Dua sosok itu bukanlah orang biasa. Mereka adalah dua Raja Yimo, ahli ranah reinkarnasi asli yang terkenal sangat kuat. Tidak ada yang berani meremehkan mereka, bahkan suku Martin Iblis Surgawi sekalipun. Salah satu dari Raja Yimo yang disebut Raja Ilusi Surga berkata dengan nada mengejek sambil memandang pemimpin suku Martin Iblis Surgawi. Haha, jadi ini adalah pemimpin suku dari suku Martin Iblis Surgawi. Dari kelihatannya, kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari halusinasi bunga iblis ilusi abadi. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi menjawab dengan suara yang sangat tenang, meskipun ada sedikit kekecewaan di sana. Dua Raja Yemo, sepertinya kalian telah mengincar suku Martin Iblis Surgawi saya untuk waktu yang lama. Raja Ilusi kemudian mencoba memperkenalkan dirinya kepada pemimpin suku. Begitu, nama saya adalah Raja Ilusi Surga dan ini adalah Raja Ilusi Bumi. Raja Ilusi Bumi pun mengangguk dengan ekspresi datar dan memberikan respon. Kami hanya kalah pada perang besar kuno karena adanya simbol kuno. Tapi sekarang simbol kuno sudah mati. Semua kehidupan di dunia ini akan jatuh ke bawah kendali kami. Dengan keyakinan yang sangat tinggi, Raja Ilusi Surga melanjutkan. Awalnya kami berencana menghapus ahli-ahli kuat dari suku Martin Iblis Surgawi secara diam-diam. Namun, tampaknya rencana kami telah terbongkar. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi menggelengkan kepalanya perlahan sambil berkata, kalian selalu tidak menyerah meskipun sudah kalah. Niat jahat kalian tetap ada. Mendengar ini, Raja Ilusi Surga tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, tidak masalah, situasi ini sudah kami prediksi. Sekarang semuanya tinggal masalah waktu. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi bertanya dengan suara datar meskipun matanya berkilat tajam. Aku hanya ingin tahu apa yang akan kalian lakukan sekarang. Di momen serupa, sebuah aura mengerikan menyebar darinya, menandakan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Raja Ilusi Bumi menjawab dan kemudian kedua Raja Yimo itu tiba-tiba mengeluarkan tangan mereka. Tentu saja, kami akan menghancurkan kalian semua, ucapnya. Mereka menyatukan tangan dengan gerakan lembut dan senyum jahat menyeringai di wajah mereka. Suara dingin yang terdengar hampir mengerikan keluar dari mulut mereka. Ilusi tanpa akhir. Saat ini, tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Semua orang yang hadir bisa melihat cahaya hitam yang melesat keluar dari puncak gunung-gunung di sekitar mereka. Cahaya hitam itu segera berkumpul, berubah menjadi bunga-bunga hitam yang melayang di udara. Mereka adalah bunga iblis ilusi abadi, makhluk yang sangat kuat dan mampu menimbulkan halusinasi yang mengerikan bagi siapapun yang terpapar. Hao Juyu yang juga ada di tempat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa jahat dengan berkata, aku telah diam-diam menanamkan benih bunga iblis ilusi abadi selama 100 tahun terakhir. Dan sekarang, formasi ini siap untuk menyelimuti seluruh suku Martin Iblis Surgawi. Tidak ada yang akan bisa melarikan diri dari ilusi ini. Zuli, seorang ahli suku Martin Iblis Surgawi yang sangat kuat, gemetar karena marah mendengar pengkhianatan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hao Juyu yang mereka percayai selama ini akan merencanakan pengkhianatan seperti itu. Bunga-bunga hitam terus berkembang di seluruh pegunungan, dan gelombang suara yang sangat keras dan memekakkan telinga mulai bergema di udara. Cahaya hitam menyebar
berubah menjadi selimut yang perlahan menyelimuti seluruh suku Martin Iblis Surgawi, menciptakan lapisan halusinasi yang sangat kuat. Banyak anggota suku Martin Iblis Surgawi yang lebih lemah mulai terpengaruh. Pikiran mereka kabur, sementara beberapa bahkan mulai kehilangan kesadaran. Lindong yang berdiri di samping pemimpin suku tidak terganggu oleh halusinasi ini. Cahaya putih yang hangat melindungi tubuhnya dan batu kuno di tangannya berperan besar dalam mencegah pengaruh buruk dari formasi ini. Meskipun demikian, dia tahu bahwa formasi ini sangat berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki perlindungan seperti dirinya. Dengan mata tajam, Lindong menilai situasi di sekitarnya. Dia menyadari bahwa suku Martin Iblis Surgawi akan segera jatuh ke dalam kekacauan jika mereka tidak segera melakukan sesuatu. Namun, dia juga tahu bahwa dengan formasi bunga iblis ilusi abadi yang menyelimuti wilayah itu, tidak ada tempat untuk lari bagi mereka yang terpengaruh oleh ilusi. Melihat pemimpin suku Martin Iblis Surgawi tampak kebingungan, Lindong menyadari bahwa mereka kekurangan kekuatan untuk melawan kedua Raja Yimo dan juga formasi ilusi yang kuat ini. Dengan cepat, Lindong pun membuat keputusan. Lindong kemudian berkata dengan percaya diri, "Panatua pertama, serahkan urusan ini padaku. Kalian hanya perlu fokus menghadapi kedua Raja Yimo. Aku akan menangani formasi ini." Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi dan Zuli tampak terkejut mendengar usulan itu. Namun, setelah memikirkannya sejenak, mereka akhirnya setuju. Lindong telah menunjukkan kemampuannya sebelumnya dan dia memiliki batu kuno yang sangat kuat di tangannya. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi pun berkata sambil tersenyum, "Tentu saja kami akan mengandalkanmu." Dengan semangat yang berkobar, Lindong langsung mengarahkan pandangannya pada bunga iblis ilusi abadi yang tersebar di puncak gunung. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk memperoleh kekuatan lebih dan dia bertekad untuk menggunakannya sebaik-baiknya. "Ini adalah hadiah besar yang datang ke hadapanku," pikirnya, matanya bersinar penuh tekad. Langit dipenuhi aroma bunga hitam yang aneh, menyebar ke seluruh ruang dan meliputi langit. Saat riak aneh menyelimuti seluruh suku Martin Iblis Surgawi, kabut tebal menggantung, menyebabkan orang-orang di bawahnya merasa linglung dan terombang-ambing dalam kebingungan. Ini adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Bunga iblis ilusi abadi sedang menyelesaikan ilusi yang akan menjerat seluruh suku. Setelah ilusi ini selesai, siapapun yang terperangkap akan merasakan dampak yang mengerikan. Mereka yang lebih lemah di suku Martin Iblis Surgawi akan terperangkap sepenuhnya dalam ilusi tersebut. Dan meskipun mereka bisa bangun, mereka akan menderita luka berat yang akan mempengaruhi mereka selamanya. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi menatap ke langit dengan serius. Ia merasa tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Oleh karena itu, ia pun mengatakan, "Ayo serang sekarang. Kami tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut." Zuli yang berdiri di sampingnya mengangguk dengan tegas. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan dalam sekejap 10 sosok bergegas keluar dari bawah. Mereka adalah ahli-ahli terkuat dari suku tersebut. Semua berada di ranah samsara dan dianggap sebagai elit di antara anggota suku Martin Iblis Surgawi. Zuli kemudian berteriak, "Lindungi anggota suku yang lebih lemah." Beberapa anggota suku yang lebih muda telah terperangkap dalam ilusi dan sudah waktunya bagi para ahli ini untuk melindungi mereka agar mereka tidak jatuh lebih jauh ke dalam kegelapan. Lindong yang berdiri di dekat mereka mendengarkan instruksi tersebut dengan cermat. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi yang dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa kini siap menghadapi musuh besar. Pemimpin suku kemudian mencoba berterima kasih kepada Lindong. "Teman muda Lindong, Anda dapat memilih satu dari mereka. Yang perlu Anda lakukan adalah meninggalkan beberapa orang untuk melindungi suku lainnya." Lindong pun mengangguk tanpa basa-basi. Tubuhnya bergerak dengan cepat. Segera dia meluncur mundur, bergabung dengan kelompok yang telah disiapkan oleh suku Martin Iblis Surgawi untuk menghadapi ancaman ini. Di sisi lain, pemimpin suku Martin Iblis Surgawi yang tampak penuh percaya diri menatap Raja Ilusi Surga dengan tatapan tajam sambil berkata, "Pada zaman kuno, meskipun suku Yimo berperilaku merajalela, suku kamu tidak dapat memusnahkan suku Martin Iblis Surgawi kami. Sekarang, kamu benar-benar berpikir bisa menghancurkan kami hanya dengan 2 Raja Yimo?" Raja Ilusi Surga hanya tertawa kecil dan menjawab, "Kita akan tahu hasilnya setelah kita mencoba." Pada saat ini, aura iblis yang menakutkan mulai mengelilingi tubuhnya, menciptakan sejumlah simbol hitam misterius yang berkilau di wajahnya. Keadaan semakin tegang. Ketegangan memuncak saat kedua belah pihak saling bertemu. Percikan api muncul dan seketika 2 sosok cahaya yang menakutkan muncul bertabrakan dengan dahsyatnya. Mereka berdua melesat ke udara, meninggalkan jejak gelombang pertempuran yang luar biasa. Saat ini,
Zuli memimpin para ahli ranah samsara suku Martin Iblis Surgawi untuk menyerang Raja Ilusi Bumi yang juga siap bertempur. Namun, pertempuran ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik dan energi. Wuzong, seorang ahli ranah samsara yang kuat, berbicara dengan cemas. Bagaimana kita menghancurkan formasi ini? Semua bunga iblis ilusi abadi itu terperangkap dalam lingkaran dan kita tidak bisa mendekatinya. Lindong yang mendengar hal ini segera memberi instruksi dengan percaya diri. Kita harus menghancurkan formasi ini dengan cara tertentu. Jika tidak, semakin banyak orang yang akan terperangkap dalam ilusi ini. Kita tidak punya banyak waktu. Tanpa ragu, Lindong memberi perintah agar semua anggota suku Martin Iblis Surgawi membagi diri mereka menjadi 69 kelompok. Masing-masing terdiri dari 3 orang. Setiap kelompok akan diberi jimat penghancur iblis yang dapat menahan efek aroma halusinasi dari bunga iblis ilusi abadi. Mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan semua bunga tersebut dan menghentikan formasi yang menakutkan ini. Lindong memberikan peringatan terakhir kepada mereka. Kita hanya memiliki satu kesempatan. Jika kita gagal, akan sulit untuk menghancurkan formasi ini dan kita akan menghadapi lebih banyak masalah. Setiap kelompok harus bekerja sama dengan cepat dan efisien. Xiao Diao yang mendengarkan instruksi ini segera melambaikan tangannya dan mengarahkan kelompoknya untuk bergerak. Ratusan sosok dari suku Martin Iblis Surgawi segera bergegas ke segala arah, bergerak cepat dengan koordinasi yang sempurna. Sementara itu, Lindong tetap fokus pada Hou Jiuyu yang kini menjadi ancaman utama bagi mereka. Hou Jiuyu yang telah memanfaatkan kekuatan formasi untuk menguatkan dirinya menatap Lindong dengan penuh ejekan. Anak nakal, apakah kamu benar-benar berani menantangku sendirian? Apa yang bisa kau lakukan dengan kekuatanmu yang lemah? Lindong tidak gentar. Dengan senyum tipis, dia mengangkat tangan dan mengeluarkan batu kuno yang menyinarkan cahaya putih hangat. Dalam sekejap, dia mengumpulkan energi dan perlindungan yang cukup untuk menahan efek dari aroma halusinasi yang menyebar di sekitar mereka. Namun, Hou Jiuyu tidak tinggal diam. Dengan memanfaatkan kekuatan Yimonya, dia mengayunkan sayap hitam besar yang muncul dari punggungnya. Serangan iblis yang mengerikan meluncur ke arah Lindong. Namun Lindong siap untuk menghadapi serangan tersebut. Dia mengeluarkan tongkat kaisar petirnya yang memancarkan energi petir yang kuat, menghancurkan segala rintangan yang menghalangi jalannya. Saat tubuh Lindong melesat melalui udara, dia mengeluarkan raungan naga yang kuat dari dalam tubuhnya. Seketika, sayap naga berwarna giok muncul di punggungnya, sementara cahaya naga melingkari tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini terperangah, terpesona oleh kekuatan yang luar biasa ini. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar dari pemimpin suku Martin Iblis Surgawi. Itu tulang naga primal. Setelah Lindong menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, semua perhatian kini tertuju padanya. Para pejuang dari suku Martin Iblis Surgawi yang kini mengerti siapa yang mereka hadapi semakin terkesan. Lindong dengan sigap menghadapinya dan siap mengalahkan Hou Jiuyu dengan kekuatan yang telah ia persiapkan dengan matang. Di tengah hutan belantara yang gelap dan penuh ketegangan, Lindong berdiri dengan tatapan tajam, dikelilingi oleh lebih dari 100 tato cahaya naga hijau yang berputar dan menari-nari di sekitar tubuhnya. Wah! Raungan naga menggema ke seluruh wilayah, mengguncang udara dan memberikan tekanan yang luar biasa. Tato-tato cahaya itu semakin intensif, membentuk pola naga yang berputar di sekelilingnya. Tidak hanya itu, tekanan yang datang dari suku naga kuno yang memiliki kekuatan luar biasa meresap ke dalam tubuh Lindong. Bahkan di tengah ketegangan ini, dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang berasal dari jauh di dalam darahnya. Semua ini membuat semua orang yang menyaksikan pemandangan ini terperangah. Sementara itu, Hou Jiuyu yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan dengan intens. Meskipun Lindong jelas-jelas seorang manusia biasa, tekanan suku naga yang terpancar begitu murni dan kuat sehingga sulit dipercaya. Hou Jiuyu yang merupakan seorang ahli dengan kekuatan luar biasa tidak bisa menutupi rasa kagumnya. Bocah yang menarik. Dia tidak hanya memiliki batu kuno dan simbol kuno, tapi juga tekanan kuat dari suku naga. Meskipun demikian, Hou Jiuyu tetap merasa percaya diri dan ia pun berkata, "Namun, tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu miliki, kamu tetap akan mati hari ini," ujarnya dengan suara dingin. Tanpa memberi peringatan lebih lanjut, Hou Jiuyu bergerak cepat, tubuhnya bergerak seperti hantu, melesat menuju Lindong dalam sekejap. Dengan satu jentikan jari, aroma halusinasi hitam muncul di udara dan berubah menjadi duri kayu hitam besar yang melesat dengan kecepatan tinggi menuju dahi Lindong. Serangan ini begitu cepat dan mematikan, namun Lindong tidak terkejut. Dengan sekejap, sayap naga berwarna giok di punggungnya mengepak dengan keras,
mengusir angin liar yang membuat tubuhnya bergerak mundur dengan kecepatan tinggi menghindari serangan tersebut. Namun, Lindong tidak membiarkan dirinya lengah. Sebagai gantinya, dia menyerang balik dengan kekuatan penuh. Petir yang melesat dari tongkat di tangannya membentuk bayangan-bayangan petir yang mengepung Hao Chuyu dari segala arah. Tapi, Hao Chuyu hanya tersenyum sinis. Dengan satu gerakan tangan, kelopak hitam muncul di hadapannya, menyerap semua serangan petir Lindong dan menghancurkannya begitu saja. Tanpa rasa khawatir sedikit pun, Hao Chuyu berkata, "Trik yang tidak penting." Namun, Lindong tidak menyerah begitu saja. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Tato naga hijau yang berputar di sekelilingnya berubah menjadi naga emas keunguan yang lebih kuat. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya melesat, meningkat pesat. Kilauan emas keunguan yang menyelimuti tubuhnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dengan perubahan tersebut, aura Lindong semakin kuat dan menakutkan. Lalu, dengan senyuman ganas, Hao Chuyu berkata, "Baru sekarang ini menjadi sedikit menarik." Hao Chuyu tidak takut dengan perubahan tersebut. Sebaliknya, dia menantang Lindong lebih lanjut. Tangan Hao Chuyu mengulurkan dan segera ratusan bunga iblis ilusi abadi muncul, meluncur menuju Lindong dari segala arah. Lindong tetap tenang. Meskipun serangan itu datang begitu banyak dan begitu cepat, dia memegang tongkat kaisar petir dan dengan sekali gerakan, tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan yang mengagumkan. Tato naga emas keunguan di tubuhnya menggema, membentuk naga besar yang menakutkan dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Cahaya keunguan yang melesat menghancurkan bunga iblis ilusi abadi yang menuju ke arahnya, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh ruangan. Meskipun Hao Chuyu terlihat sedikit terkejut, dia tetap tidak gentar. Dengan satu gerakan tangan, dia mengangkat lengannya dan dengan telapak tangan terbuka, dia menyambut Lindong yang melesat ke arahnya dengan penuh kekuatan. Tangan Hao Chuyu dan tongkat kaisar petir bertemu dalam benturan yang keras, menciptakan suara berderak yang menggema. Namun, Hao Chuyu tetap tidak bergerak. Bahkan lengan iblisnya yang tampak luar biasa kuat itu tidak goyah sedikit pun. Tato bunga iblis ilusi abadi yang tertoreh di lengannya sedikit mekar, menandakan betapa dalamnya kekuatan yang ada pada Hao Chuyu. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Meskipun dia memiliki tulang naga primal yang memberinya kekuatan fisik yang luar biasa, serangan Hao Chuyu terbukti jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Hao Chuyu bukan hanya seorang ahli biasa. Lindong kini tersenyum miris, menghapus darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian Hao Chuyu berbicara dengan nada meremehkan, "Tulang-tulang tubuhmu sangat keras, namun batu tetap bisa dihancurkan menjadi debu, tidak peduli sekeras apapun itu." Di waktu yang sama, cahaya hitam yang sangat jahat menyelimuti lengan iblisnya. Cahaya tersebut berkembang seperti gelombang besar yang siap melahap segala sesuatu di depannya. Tato bunga iblis ilusi abadi di lengan iblisnya perlahan berkembang, menandakan bahwa serangan besar sedang dipersiapkan. Lindong merasakan energi gelap dan menakutkan yang terkumpul di tangan Hao Chuyu. Dia tahu serangan berikutnya akan sangat mematikan. Namun, Lindong tidak takut. Dia menarik nafas dalam-dalam, memusatkan seluruh energi dalam tubuhnya. Dengan gerakan halus, dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel yang sangat aneh. Dalam sekejap, tato naga emas keunguan yang semula mengelilinginya kini mulai tenang, mengeluarkan riak-riak misterius yang terasa asing. Tiba-tiba, seluruh tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Lindong perlahan mengelurkan tangannya ke tanah dan dengan gerakan ringan, ia mengepalkan tangan. Suara gemuruh datang dari bawah tanah, seperti naga besar yang bangkit dari kedalamannya. Lalu, Lindong pun berteriak. Semua makhluk hidup di negeri ini berubah menjadi kehancuran. Pada saat itu juga, seluruh tanah di sekitar mereka bergetar hebat, menyatukan kekuatan besar yang terkubur di dalam bumi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.